Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Hari kedua pekan ini di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan pelemahan yang cukup signifikan. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Excel Ebenheiser, Senior Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Excel, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak, baik-baik. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari kedua di perdagangan pekan ini, pelemahan signifikan masih terus berlanjut untuk indeks harga saham gabungan dan sudah kembali diperdagangkan di level 7.600-an. Secara teknikal Pak, apakah Anda melihat koreksi yang terjadi masih cukup wajar dan batasan support masih terjaga sampai sejauh ini? Ya, jadi sebenarnya sudah kelihatan ya dari minggu kemarin kalau IHSG ini sudah habis bullish momentumnya. Ditambah lagi kemarin juga ada bearish katalis ya yang keluar mengenai reshuffling kabinet. Jadi lumayan tidak kaget sih kalau hari ini harga lanjut koreksi dan lanjut ke area minor support yang di sekarang yaitu di 7.600. Baik, di tengah reshuffle kabinet, tampaknya para pelaku pasar lebih fokus Pak kepada posisi-posisi genting seperti Menteri Keuangan begitu. Bagaimana Anda melihat respon dari investor terkait hal ini? Ataupun mungkin sesensitif apa sentimen ini bagi pasar modal? Yes, jadi Kementerian Keuangan itu ya bisa dibilang kementerian yang paling penting, salah satu yang paling penting di Indonesia terutama dari segi ekonomi. Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab yang sangat besar over beberapa level penting seperti suku bunga, lalu jual beli surat utang negara, giro wajib minimum, dan lainnya yang bisa berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Ini termasuk terhadap nilai tukar kita, lalu pertumbuhan GDP dan juga angka pengangguran. Jadi overall siapa pemimpin Kementerian Keuangan sekarang itu sangat-sangat krusial terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Makanya ini sangat-sangat sensitif. Baik, arah indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek dan menengah Pak, terkait juga dengan reshuffle dari sisi domestik yang masih membayangi, kemudian dari sisi global lebih cenderung positif ini. The Fed semakin menguat, dengan data terakhir bursa Wall Street justru ditutup menguat, bahkan Nasdaq mencatatkan rekor tertinggi. Bagaimana Anda melihat perimbangan dari sisi sentimen domestik dan global dan arah dari indeks harga saham gabungan ke depan? Oke, jadi kalau untuk saat ini sepertinya sentimen domestik itu lebih berat ya, lebih heavy dibanding sentimen luar negeri. Karena ya ini Kementerian Keuangan kembali lagi sangat-sangat krusial posisinya. Jadi saat ini market masih mencoba price in perubahan ini. Lalu untuk jangka panjang kalau saya lihat momentumnya itu masih sangat besar, asing masih pada jualan. Dan proyeksi saya untuk minggu ini untuk short term akan terus terkoreksi menuju area 7.500 kemungkinan besar. Lalu untuk jangka pendek kita harus lihat nih apakah 7.500 ini akan hold. Jika tidak ya kemungkinan besar akan lanjut lagi koreksi menuju area berikutnya di sekitar 7.200, 7.300 Pak. Baik, di tengah aksi jual asing yang masih masif Pak dengan mencatatkan net sell tertinggi, saham-saham perbankan tampaknya menjadi salah satu sasaran. Yang cukup menarik adalah BBCA hari ini kembali mengalami koreksi cukup dalam meskipun pelemahannya sudah mulai terbatas. Intraday hari ini di 7.475. Dari pandangan Anda, bagaimana sikap asing terhadap saham BBCA? Ada faktor fundamental tidak sih Pak? Atau ini hanya memang kekhawatiran dari investor asing terhadap kondisi di domestik? Iya, jadi secara fundamental memang ada pemberatan juga ya. Ini emang sektor banking terutama big banks ya yang sudah established. Itu mereka punya sekarang emang Halo Pak XL, suaranya terputus-putus Pak. Bisa diulangi kembali untuk BBCA? Itu, halo. Ya. Halo. Ya, silakan melanjutkan kembali Pak. Ya, diulang kembali. Tadi terputus-putus Pak. Untuk BBCA. Oh oke. Jadi secara fundamental memang sekarang. Jadi emang saat ini secara fundamental memang sektor banking itu lagi kurang oke Pak. Jadi upside potential untuk growth itu sangat terbatas.
Jadi para big banks ini memerlukan ekonomi yang solid supaya mereka bisa growth, supaya mereka bisa mau itu personal banking ataupun corporate banking, mereka perlu ekonomi Indonesia yang stabil, yang certain. Nah, dengan banyaknya perubahan dan sentimen-sentimen saat ini, itu emang agak sulit untuk big banks ini untuk terus growth. Jadi kita bisa lihat emang kinerja mereka 1H25 kemarin, BBCA lah, BRI, BNI itu Iya. semuanya emang sebenarnya kurang oke. Jadi ya cukup wajar kalau banyak asing yang melihat prospek ekonomi Indonesia dan prospek sektor banking Indonesia itu memang lagi kurang baik ke depannya. Tapi untuk BBCA secara spesifik ya bisa dibilang Mhm. ini yang terbaik di antara big four banks yang kita punya. Karena BCA ini dari segi inovasi, strategi, mereka paling oke. Jadi kalau memang investor mau ada sektor banking di portfolio mereka, ya masih bisa pilih BCA yang bisa dibilang lagi diskon sekarang. Tapi secara overall, fundamental, sektornya emang lagi limited lah upside growth-nya. Baik, rekomendasi Anda dengan posisi penutupan sesi kedua hari ini di 7525, pelemahan semakin dalam di 2,27%, bahkan dari sisi supportnya tampaknya sudah melebihi ketika BBCA tertekan dalam di April ketika terjadi trading halt sepertinya. Yes, jadi saat ini memang BCA ini lagi di area support ya di sekitar 7.500 sampai 7.300, ini support yang sangat kuat. Jadi kalau ada investor yang pengen spekulasi, ini area yang sangat oke untuk Mhm. kita spek buy. Namun kita juga perlu ada set, of course ada stop loss-nya. Jadi kalau misalnya harga BBCA lanjut turun, misalnya turun ke bawah 7.200, nah itu harus di cut loss karena emang saat ini itu sentimen fundamental lagi kurang oke, jadi harus sangat-sangat disiplin dalam trading, Pak. Baik, analisis untuk BBCA hari ini tutup di 2,27%, dan di 7.500-an, bahkan intraday hari ini sempat melemah ke 7.475, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke BMRI, Pak. Tampaknya dari sisi perbankan big cap, BMRI hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, 4%, 4310 untuk BMRI. Ya, betul Hmm. betul banget. Emang sekarang outflow BMRI itu lagi besar banget ya. Momentum bearish itu sangat-sangat kuat. Dan saat ini sama seperti BBCA, BMRI ini lagi di area support kuat. Jadi Mhm. sebenarnya kalau mau spec buy, ya bisa dibilang tangkap pisau jatuh lah. Ini Ya. area yang cukup oke di sekitar 4.300 ini. Tapi tetap juga harus ada stop loss yang ketat dan disiplin dalam trading, Pak. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Victor Malang ini, baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami, menanyakan, penurunan Big Bang apakah sudah bottom atau belum, Pak? Secara keseluruhan gambaran, tadi BBCA sudah kita ulas, bagaimana dengan, perbankan big cap lainnya? Apakah posisi teknikalnya relatif sama, Pak Excel? Yes, kurang lebih Big Four banks ini semua lagi di area support kuat ya. Dan kalau apakah ini bottomnya, kita harus tunggu nih beberapa hari ke depan. Kalau misalnya outflow-nya masih lanjut, asingnya masih net sell terus, ya kemungkinan bisa koreksi lebih dalam lagi. Kalau begitu kondisinya ya sangat gawat sebenarnya. Cuman kita kalau misalnya ke depannya mulai konsolidasi nih di area-area sekarang nggak lanjut turun secara signifikan, malah bisa kita anggap sebagai oh ini sudah bottom, sudah stabil flow-nya dan sini sudah waktunya udah buat akumulasi ulang. Gitu. Jadi ini emang area-area kritis Mhm. dan kita perlu pantau area ini di beberapa hari ke depan, Pak. Baik, sebelumnya saham-saham perbankan big cap sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak. Bahkan sudah menembus beberapa level intraday dan penutupan tertinggi. Seiring juga dengan penguatan indeks harga saham gabungan. Banyak yang mengupgrade dari pergerakan saham BBCA ketika indeks harga saham gabungan menembus ke level intraday tertinggi, meskipun perbankan tidak memberikan kontribusi yang cukup besar. Di tengah posisi pelemahan, kita sudah memasuki di bulan September, tinggal berapa bulan lagi di 2025. Ada semacam perubahan tidak, Pak? Dari sisi target mungkin dari NH Korindo Sekuritas dari perbankan big cap, atau masih dalam posisi tetap sama, masih optimis hingga akhir 2025? Sebenarnya untuk akhir 2025 ini masih cukup netral ya view Ya. kita ya. Kemarin udah sempat high di 8.000 dan sepertinya setelah nyampe 8.000 tuh momentum IHSG itu sudah melambat.
Dan Big Banks pun sendiri seperti yang tadi saya bilang secara fundamental memang lagi sangat limited upside-nya. Jadi untuk sekarang nggak bisa dibilang optimis, tapi nggak negatif juga gitu karena masih ada katalis-katalis lain yang mungkin bisa mensupport ekonomi kita ke depannya. Jadi kita perlu lihat sih nanti Menteri Keuangan yang baru, Iya. gimana kebijakannya ke depannya, apakah akan membantu menyokong mensupport IHSG ke depannya. Baik, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan beberapa saham hari ini masih melaju cukup kencang, Pak. Emiten emas tampaknya masih di jalur yang benar, menguat signifikan di tengah harga komoditas emas kembali mencatatkan rekor tertinggi di sepanjang masa. Boleh singkat saja Pak review untuk Antam Pak, hari ini masih melaju dan bertahan di zona hijau dan kebetulan juga pertanyaan dari Bapak John dari Jakarta. Sudah bisa buy tidak untuk Antam? Singkat saja. Jadi kalau untuk Antam saya melihatnya malah ini sudah lumayan mahal ya. Hari ini candle-nya pun ada candle hanging man yang merupakan candle yang indikator momentumnya reversal. Jadi tadinya jadi dari bullish ke bearish. Jadi kalau saya pribadi saya estimasi akan ada terjadi profit taking nih di akhir minggu ini buat Antam gitu. Baik, analisis untuk Antam hari ini masih bertahan di zona hijau di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Menarik Pak Esel, kita akan jeda terlebih dulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan beserta pertimbangannya. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.